Oh, sudah. Oh, ini sudah Bu, sudah Oke. mulai. Siap ya Bu Rini? Siap, Bu Febriana. Oke. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Febriana. Ya, bagaimana kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah, sehat baik, Bu. Bagaimana dengan Bu Febri? Alhamdulillah Kabarnya? saya juga sehat ya. Bu Rini, ya kapan hari itu kan kita ketemu sebentar ya Bu ya? Iya, Bu. Ya, sekilas Bu Rini sepertinya ada yang mau diceritakan ke saya. Iya, Bu. Saya mau sharing sama Bu Febriana. Iya, ini mumpung ada waktu longgar, bagaimana kalau bisa kita mulai sekarang Bu Rini? Baik, Bu. Siap, Bu. Ya, siap ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Rini atas waktunya. Saya juga dengan senang hati ya kalau ada suatu hal. Baik, kalau begitu nanti dalam 15 menit ke depan kita bisa coaching ya Bu Rini dengan saya. Siap, Ya. Bu. Oke, terima kasih. Oke, Bu Rini, untuk pertemuan kali ini nanti kira-kira agenda apa yang akan kita diskusikan? Oh, baik, Bu. Agenda yang ingin saya diskusikan sama Bu Febri yaitu mengenai permasalahan saya dengan murid saya saat pembelajaran, Bu. Oh, Ya. mengenai apa? Pembelajaran sehari-hari di kelas. Iya, sehari di kelas, Bu. Oh iya. Ya. Baik, kira-kira nanti fokus untuk apa yang akan kita diskusikan seperti apa, Bu Rini? Fokusnya lebih ke saat pembelajaran di mana murid saya kurang fokus belajar, Bu, dalam belajarnya. Oh, Gitu. jadi penerapan pembelajaran Bu Rini, tetapi para murid itu kurang fokus ketika mengikuti pembelajarannya Bu Rini. Betul sekali, Bu Febriana. Baik, terima kasih Bu Rini. Untuk selanjutnya, nanti kira-kira dari hasil kita diskusi ini nanti tujuannya Bu Rini itu apa yang diinginkan? Tujuannya yaitu ya pastinya saya ingin murid saya lebih fokus belajar, Bu. Di mana nanti saya bisa sharing sama Bu Febri, barangkali nanti ada solusi-solusi yang bisa saya gunakan untuk memperbaiki kesalahan saya atau hal yang kurang baik dalam pembelajaran saya, Bu. Ya, baik. Jadi inginnya nanti tujuan yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini supaya anak-anak bisa lebih fokus gitu ya Bu ya, bisa mengikuti kegiatan pembelajarannya Bu Rini. Oke, ya. Baik. Terima kasih Bu Rini. Kalau boleh tahu Bu Rini ya nanti ya saat melakukan pembelajaran, kira-kira media apa yang digunakan oleh Bu Rini? Saya sudah menyiapkan media yaitu PowerPoint, Bu. Medianya PowerPoint, ya. Kemudian kartu gambar dan kartu kata, Bu. Seperti itu. Oke, berarti sudah dipersiapkan ya seperti media-media seperti itu. Lalu mungkin ada faktor lain kira-kira yang menjadikan anak-anak tidak fokus itu apa, Bu Rini? Iya, seperti ini, Bu. Untuk media kan saya sudah menyiapkan secara matang-matang, Bu ya. Apalagi saya itu memang bertujuan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi pada murid saya, juga menggunakan penerapan PSE, Bu. Gitu. Tetapi masalahnya gini, Bu, ketika awal pembelajaran dimulai, anak-anak itu mungkin baru mengetahui tentang diferensiasi ini, Bu ya. Kan biasanya yang kita belajar secara spontan itu, Bu, karena kan diferensiasi saya menanyakan ke siswa saya, kira-kira anak-anak mana yang minat ke visual, mana yang minat ke kinestetik, dan mana yang minat ke Bu, langsung tulisan itu ya, mencatat. Iya. Itu terus anak-anak kan merasa apa, Bu? Baru gitu loh, baru gitu kan. Jadi fokusnya terpecah di awal, Bu, seperti itu. Jadi Bu Rini sebenarnya sudah mempersiapkan media, tetapi mungkin belum istilahnya anak-anak belum awal ya, belum tahu apa sih itu. Padahal Bu Rini mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Betul, sehingga Bu. Mungkin dari persiapan anak-anak sendiri yang kurang ya Bu Rini ya. Iya, kurang persiapan. Masih baru gitu loh, Bu. Masih Jadi anak-anak masih belum tahu seperti itu. Oke. Kalau seperti ini, kira-kira menurut Bu Rini nanti kira solusi apa yang nantinya Bu Rini akan lakukan supaya nanti
kegiatan pembelajarannya itu anak-anak bisa lebih tertarik, bisa lebih fokus. Baik Bu, memang catatan dari kekurangan saya saat pembelajaran yang sudah saya terapkan Bu ya, Iya, yaitu pada awal pembelajaran anak-anak kurang fokus. Memang saya belum menerapkan PSE secara keseluruhan Bu, di mana saat itu uh, untuk ice breaking-nya atau awalannya itu hanya sederhana sekali gitu loh. Dan saya mengingat sudah mempelajari modul 2.2 itu Bu ya mengenai PSE itu. Jadi iya. mungkin nanti saya akan menggunakan mindfulness atau menggunakan roda emosi seperti itu Bu. Akan saya Iya. terapkan kesadaran penuh pada siswa saya terlebih dahulu seperti itu Bu Febri. Oh iya. Jadi selain media tadi mungkin yang lebih menarik Bu Rini bisa menambahkan ya Betul dengan Bu. istilahnya pembelajaran sosial emosional seperti itu. Iya Bu Ya. Febri. Kira-kira nanti bagaimana caranya Bu Rini untuk menerapkan biar anak itu lebih fokus lagi tertarik dengan apa sih itu kok mindfulness ini seperti apa Bu Rini? Baik Bu. Untuk pertama ketika Nana selesai bersalaman di depan Bu ya, memang saya Ya, menerapkan 5S itu sebelum masuk anak-anak berbaris dulu, mungkin anak-anak nanti bisa memilih roda emosi itu Bu, gambarnya berupa saya iya, tempelkan itu emoji lah istilahnya emoji di iya, situ. Nanti anak-anak bisa memilih saat ini atau saat itu apa yang mereka rasakan seperti itu Bu. Setelah iya, itu mereka akan duduk dengan posisi yang tenang, kemudian saya akan membangkitkan semangat mereka dengan mindfulness, yaitu memutarkan video-video yang bisa menenangkan anak-anak dengan musik-musik yang menenangkan juga seperti itu, Bu. iya. Sebenarnya sudah bagus yang dilakukan Bu Iya. Rini ini ya. Ini masih rencana untuk kedepannya, Bu. Iya, Memang iya. saya belum itu. Iya, iya Iya, bagus. Maksudnya rencana yang akan dilakukan itu sudah bagus. Jadi nanti untuk bagaimana caranya menarik minatnya anak-anak gitu ya, supaya lebih fokus lagi. Iya, kalau boleh tahu Bu Rini, ini kalau misalnya ya ada skala 1 sampai 10 ini, ya, kira-kira posisi Bu Rini ada di skala berapa usaha yang akan dilakukan ini untuk mencapai tujuan? untuk masih yang berjalan ini, Bu, ya, saya Iya, merasa masih di angka 7,5 lah, Bu, tujuh seperti koma itu. lima ya. Iya. Iya, nantinya target yang diinginkan Bu Rini maksimal sampai berapa? Pastinya saya sebagai guru yang menginginkan anak-anak berhasil, Bu, ya. Untuk keberhasilan saya juga pastinya saya dulu kemudian ke anak-anak ya saya inginnya sempurna, Bu, ke angka 10 seperti Angka itu. 10 ya. Iya, Bagus ya. Jadi Bu Rini menginginkan ya nilai yang maksimal, skala yang maksimal untuk anak-anak. Nah, kalau begitu untuk mencapai hal ini Bu Rini akan memprioritaskan apa untuk baik, supaya Bu. bisa mencapai goal ini? Untuk prioritasnya pastinya yaitu merubah tadi, Bu, awal pembelajaran itu tadi menggunakan teknik sosial emosional ke anak-anak itu ya PSE itu dengan Iya, teknik kesadaran penuh, mindfulness, stop dan roda emosi seperti itu, Bu. Fokusnya ke situ dulu karena dari catatan saya yang kekurangannya di situ, Bu. Seperti itu. iya. Ketika pembelajaran berlangsung alhamdulillah memang anak-anak bisa menerima. Cuma awal itu saja yang fokusnya anak-anak belum maksimal seperti itu, Bu. Iya, berarti Bu Rini harus awal itu meyakinkan ke anak-anak ya. Betul, Ya, Bu. harus melakukan istilahnya apa ya, untuk oh ternyata supaya nanti pembelajarannya lebih menarik seterusnya. Jadi tidak hanya di awal saja, di tengah-tengahnya terpecah. Jadi nanti sudah bagus bagaimana caranya Bu Rini dengan memprioritaskan latihan mindfulness dulu untuk anak-anak ya. Memang tidak mudah ya di usia SD ya Bu Rini Iya, ya. Bu. Iya. Oke, menurut Bu Rini nanti ukuran kesuksesan dari rencana aksi yang akan dilakukan Bu Rini ini bagaimana? Ukuran kesuksesan pastinya nanti anak-anak bisa mengatur emosinya dengan baik, Ya, kemudian motivasinya meningkat, belajarnya itu Bu, semangatnya meningkat, kemudian dalam proses pembelajaran anak-anak juga bisa melaksanakan dengan baik, dengan penuh penuh
penuh kesadaran diri maksudnya. Iya. Sehingga nanti diharapkan tujuan dari pembelajaran itu tercapai, Bu. Anak-anak prestasinya meningkat, nilainya bagus, Iya. kemudian karakteristiknya juga berubah menjadi lebih baik, seperti itu, Bu Febri. Alhamdulillah, lengkap sekali ya Bu Rini ya. Iya. Nah, untuk mencapai kesuksesan ini pastinya kan ada suatu hambatan-hambatan ya Bu ya, Betul, dalam Bu. menjalankan rencananya Bu Rini nanti. Misalnya ada suatu hambatan, kira-kira bagaimana caranya Bu Rini untuk mengantisipasinya? Baik, Bu. Pastinya ada hambatannya, Bu Febri ya. Tidak Iya, semuanya apa yang kita rencanakan itu berjalan mulus. benar Tapi ya. iya, Bu, tapi saya punya plan B, Bu, istilahnya itu. Iya, Jadi apa itu kalau boleh tahu? baik, Bu. Untuk plan B ini mungkin kan memang kendala saya atau kekurangan saya kemarin itu kan dari pendahuluan, seperti itu ya, Bu Iya, Febri. Saya bisa apa Bu, istilahnya tidak bisa apa ya, meyakinkan atau memastikan semuanya akan mulus siswa saya bisa sesuai dengan teknik yang sudah saya terapkan yaitu kesadaran penuh seperti mindfulness, roda emosi dan stop itu ya Bu. iya, Pastinya ada anak satu atau dua itu yang belum nggak terpengaruh atau memang dalam masalah psikologis yang belum stabil mungkin saat itu Bu ya. iya. Kemudian kalau seperti itu saya akan melakukan pendekatan persuasif Bu langsung ke anaknya seperti itu. Nanti ada jam khusus, bukan membedakan Bu ya, ada jam khusus nanti saya akan mendekati anak itu dan menanyakan dari hati ke hati apa yang sedang dialami, apa yang terjadi seperti itu Bu. Oke. Jadi untuk tidak semuanya anak ya memang ya, tapi Bu Rini sudah pastinya sudah memetakan kan dari Betul Bu. mulai minat dan gaya belajarnya anak-anak? Iya. Sudah nggih? Ya. Sudah Bu. Iya, jadi plan B yang akan dilakukan untuk mengantisipasi ketika ada hambatan tadi pendekatan secara persuasif seperti itu ya Bu Rini ya? Betul Bu Febri. Oke, baik. Kalau begitu ya mungkin bisa Bu Febri simpulkan, Bu Rini, bahwa sebenarnya permasalahannya Bu Rini itu adalah dengan murid ya pada saat penerapan pembelajaran di kelas sehari-hari. Iya Bu. Ya kurangnya fokus anak-anak ya, mungkin karena persiapannya anak-anak juga kurang, sehingga ada hal baru, Bu Rini kok tiba-tiba ngajar seperti ini ya, padahal Iya. sebelumnya belum pernah. Nah, seperti itu. Tapi Bu Rini sudah menyiapkan salah satu media, bagaimana caranya untuk bisa menarik anak-anak, kan seperti itu ya. Dengan Iya Bu. menciptakan mindfulness ya, penekanan pada pembelajaran sosial emosionalnya anak-anak juga penting. Begitu Ya. ya Bu Rini ya. Betul Bu Febriana. Oke, baik Bu Rini untuk selanjutnya dalam menjalankan rencana aksi ini, komitmen apa yang akan dilakukan Bu Rini? Baik Bu, untuk komitmen ke depannya saya pastinya akan lebih tertata Bu ya, lebih tertata, Ya, saya akan lebih disiplin, kemudian saya akan bertanggung jawab penuh dengan apa yang sudah saya laksanakan. Saya juga harus mempunyai kesadaran diri yang kuat Bu, karena saya adalah ya, guru, jadi harus bisa menjadi teladan atau contoh untuk anak didik saya. Pastinya dari dari diri saya dulu, kemudian anak-anak saya arahkan. Ketika saya sudah kuat secara emosional, kemudian saya bisa membimbing anak didik saya untuk mempunyai kesadaran penuh juga, kesadaran diri seperti itu, Bu. ya. Bagus sekali Bu Rini ya. Jadi pengen berkomitmen terutama untuk manajemen diri dulu ya Bu Rini ya. Betul, betul, Iya. Bu. Oke. Untuk selanjutnya Bu Rini di sini untuk menjalankan komitmennya Bu Rini pastinya kan tidak bisa sendiri ya Bu ya. Betul, Bu Pasti Febri. membutuhkan orang lain. Kira-kira siapa yang akan terlibat untuk menjalankan komitmen tersebut? Baiklah Bu, untuk mungkin pertama saya harus ke kepala sekolah Bu ya, karena adalah pemimpin saya di lembaga di sekolah saya. Iya. Atas izin beliau, atas apa yang saya laporkan saya sampaikan biar berjalan lancar gitu. Kemudian yang kedua adalah rekan sejawat saya, terutama yang satu fase dengan saya. Oh Kebetulan iya. saya kelas 1 kan fase A Bu Febri. Iya. Jadi saya akan menggandeng yang tetangga kelas saya, terutama itu kelas 2 dulu. Seperti itu Bu Febri. Oke. Jadi dengan kepala sekolah ya pastinya Iya, kolaborasi dengan guru pengajar yang lain di iya, fase yang sama ya Bu Rini ya. betul Bu Febri. Oke, bagus sekali Bu. Untuk berikutnya eh saya rasa nanti Bu Rini harus segera action dengan apa yang sudah Bu Rini sampaikan tadi Iya Bu. ya dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Rini.
Saya berdoa semoga nanti Bu Rini bisa berhasil ya, mengikuti atau menjalankan apa yang diimpikan nanti. Saya tunggu nanti untuk berikutnya Bu Rini. Ya, saya yakin Bu Rini pasti bisa nanti. Pasti Bu. Iya, Semangat. bismillah ya. Iya, Pasti bismillah. semua butuh proses ya Bu Rini ya. Betul sekali Bu Febri. Oke. Untuk sementara Bu Rini kalau boleh tahu sekarang perasaannya Bu Rini bagaimana? Alhamdulillah, puji syukur Bu, saya bisa sharing sama Bu Febri seperti ini. Saya merasa lega Bu, karena ini adalah unek-unek Alhamdulillah. yang dari kemarin saya itu bingung gitu loh Bu. Saya kepingin lah sharing dengan teman saya yang bisa memberikan solusi terbaik untuk saya seperti itu Bu Febri. Alhamdulillah ya. Baik, nanti bisa kita lanjutkan mungkin di pertemuan berikutnya Bu Rini. Saya ingin tahu perkembangannya Bu Rini ya. Bisa Iya Bu. dicoba dulu tadi apa yang sudah disampaikan ke saya. Sebenarnya Bu Rini sudah menemukan solusinya secara mandiri. Tapi Betul nanti Bu tetap Febri. bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Mungkin Siap Bu seperti Febri. itu ya Bu Rini ya. Iya Oke, siap. selamat berjuang. Semoga nanti berhasil ya. Sukses untuk Bu Rini. Mohon maaf Bu Amin. Rini kalau ada yang kurang berkenan dari saya, nggih. Oke. Sama-sama Bu. Kira-kira nanti kita agendakan kapan bisa bertemu lagi? 1 bulan lagi ya Bu, karena kita Oke. beda lembaga. Oh Mungkin bisa iya. mengatur jadwalnya nanti Bu Febri. Nggih, baik, nggih. Terima kasih Bu Rini ya. Kita tunggu nanti pertemuan berikutnya. Oke, bisa Baik saya Bu. akhiri nggih. Mohon Siap maaf Bu. kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dilanjutkan dengan Bu Febri sama saya ya Bu Rizky. Apa Bu Rizky dulu? Sekalian Bu Febri sama Bu Rini. saya sebagai kunci. Ya. Coachnya Bu Rini sebagai coachnya. Silakan Bu Rini. Bentar saya memposisikan duduk yang nyaman dulu Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Febriana? Alhamdulillah, baik Bu Rini. Bu Rini juga nggih? Alhamdulillah saya sehat selalu Bu, bahagia selalu. Alhamdulillah ya. Bu Febri, kita ketemu ya Bu. Kemarin kan sempat ada rencana untuk kita ngobrol ya Bu atau sharing ya. Alhamdulillah saat ini saya ada waktu, saya tidak sibuk sehingga kita bisa ngobrol seperti itu Bu Febri. Iya, terima kasih Bu Rini atas waktunya. Baik Bu. Oh iya Bu, kapan hari Bu Febri kan mau cerita ke saya ya, mau sharing ya. Iya. Ada hal yang ingin disampaikan oleh Bu Febri ke saya. Iya. Apa itu Bu? Ya, jadi seperti ini Bu Rini, kan saya itu sehari-hari kan ada anak yang selalu berkonsultasi kan, Iya bercerita Bu. ke saya. Tapi ini yang menjadikan saya semacam ada sedikit beban itu ya Bu, yang ingin saya sharingkan ke Bu Rini itu, salah satu murid saya itu kan sudah kelas 12. Iya Nah, Bu. tetapi di sini apa ya Bu ya, beda. Intinya nanti setelah lulus itu kan dia kepingin melanjutkan kuliah. Iya Bu. Tapi dari sisi orang tua, keluarganya itu sama sekali tidak ada yang mendukung. Sehingga di sini saya harus berusaha untuk berperan di sekolah karena kebetulan memang anaknya single parent ya. Orang tuanya sudah berpisah. Iya Bu. Posisinya tinggal dengan mamanya dan Uti sama akungnya di rumah. Iya Bu. Yang menjadikan saya ini agak merasa kesulitan. Oh, kesulitan Bu ya. Jadi kesulitan itu tadi Bu ya, ada muridnya Bu Febri yang mengalami masalah keluarga ya. Iya. Kemudian itu berimbas pada apa Bu kira-kira yang menjadi ganjalan Bu Febri itu? Iya. Jadi susahnya komunikasi Bu ya dengan orang tua karena permasalahan yang kompleks. Jadi meskipun tinggal dengan mamanya tapi saat ini juga mamanya itu juga keluar dari rumah. Jadi meninggalkan rumah. Jadi seakan-akan anak ini tuh hidup sendiri. Tetapi di rumah ada aku sama Utinya, cuman kan sudah tua sehingga tidak punya kapasitas apa-apa, Bu. Jadi anak ini masih dilema istilahnya, pengambilan keputusannya nanti seperti apa. Itu. Seperti itu, Bu Rini. Berarti ada masalah untuk pendidikan selanjutnya Bu Febri ya setelah ini?
Iya. Setelah anak ini nanti keluar dari SMA ini, kira-kira melanjutkan pendidikannya atau seperti apa itu ya Bu, masalahnya Bu? Iya, ada 2 alternatif Bu, ini yang masih bingung. Jadi pengennya anaknya tuh melanjutkan, di sisi lain karena ekonomi yang tidak memungkinkan sehingga orang tua atau eyang utinya tadi Bu, menyuruh untuk bekerja supaya bisa membantu perekonomian keluarga. Oh, Seperti itu. seperti itu Bu ya. Iya. Kira-kira dengan masalah tersebut, Bu Febri sudah melakukan langkah-langkah apa Bu? Sementara ini Bu, kami sudah berkonsultasi ya, si Sari ini dengan saya pada saat di ruang BK. Cuman memang masih belum menemukan titik temu. Karena di sisi lain, ya anaknya kepingin kuliah. Cuman saya hanya bisa memberikan alternatif. Nak, kalau memang ingin kuliah, kita akan upayakan supaya kamu bisa mendapatkan beasiswa. KIP kuliah itu ya Bu ya bagi anak yang kurang mampu. Iya, iya. Tapi permasalahannya kan tidak ada izin dari orang tua. Itu sih Bu, masih hanya dalam taraf konsultasi aja, diskusi-diskusi seperti itu. Oh, langkah-langkah yang sementara ini Bu Febri lakukan yaitu diskusi sama Sari itu tadi Bu ya, muridnya Iya, Bu Febri. iya. Kira-kira adakah langkah-langkah lain Bu, barangkali mendekati orang tuanya atau walinya seperti itu Bu Febri? Mungkin untuk rencana ke depannya kalau memang ini ya Bu ya belum menemukan titik temu kan pastinya harus saya berkomunikasi langsung dengan orang tuanya ya Bu ya. Iya, Sementara betul. ini masih dengan anaknya saja. Lalu anaknya menceritakan ke Uti sama Akungnya itu. Jadi Seperti itu. masih iya, secara langsung saya memang belum Bu, tapi pasti ke depannya inginnya seperti itu. Saya sudah punya rencana, tapi belum terlaksana. Belum terlaksana Bu ya, berarti Iya. ya. Untuk sementara ini ke muridnya Bu Febri, mungkinkah ada motivasi atau hal-hal yang bisa membuat anak ini nantinya menjadi apa ya, semacam pandangan walinya atau orang tuanya bahwa anak ini dengan semangatnya, dengan segala hal yang diupayakan Bu Febri dan anaknya itu nantinya bisa menggugah pikiran dari walinya Bu. Oh baiklah kamu pendidikan saja setelah ini atau seperti apa itu Bu? Iya. Yang saya sampaikan ke anak ini adalah memang karena susah sekali sepertinya karena permasalahan yang kompleks orang tua, sehingga saya hanya memberikan alternatif-alternatif, Bu. Jadi Iya, ini masih gambaran ya yang saya iya. sampaikan ke anaknya, "Sari, kalau misalnya kamu memang ingin kuliah, ya nggak apa-apa, kita registrasi akun dulu, persiapan." Iya, Ya, karena kan memang belum belum selesai ya, Bu, ya, sekolahnya ya. iya, Masih ujian-ujian. Ini nantinya ke depannya kalau memang kamu ingin kuliah, berarti nggak apa-apa kita registrasi akun dulu, toh nggak ada salahnya, gratis nggak bayar untuk oh gitu. registrasi akun. Nanti pada saat yang tepat memang kamu tetap bisa kuliah, nggak apa-apa tinggal daftar saja. Tetapi juga ada plan B. Misal Oh, plan memang B. iya Bu, saya beri Hmm. gambaran karena sepertinya susah Bu. Jadi saya beri gambaran untuk plan B, misalnya dia harus memutuskan untuk bekerja, ya enggak apa-apa, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Saya bilang ke Sari bahwa pengambilan keputusan harus tetap ada pada diri sampean. Gitu. Itu karena yang menjalani sampean. Bukan berarti nanti kalau sudah bekerja itu tidak bisa kuliah. Tidak, tetap bisa. Yang penting tetap ada kemauan. Seperti itu Bu Rini sementara. Iya, sementara berarti upaya yang sudah dilakukan Bu Febri yaitu membantu ya Bu ya, Iya, membantu muridnya membuatkan akun untuk registrasi seperti itu Bu ya. iya. Kalau memang nanti pengambilan keputusannya dia ada di lanjut studi atau kuliah. Oh gitu Bu Seperti ya. itu. Mungkinkah ada hal lain Bu yang bisa Bu Febri upayakan mungkin membangun karakternya seperti apa? Karena orang tua Bu ya, saya mengatakan orang tua entah itu wali atau orang tua kandungnya harus melihat anaknya dulu. Anakku ini kira-kira memang apa ya sudah baik. Jadi aku kasihan kalau tidak dilanjutkan keinginannya seperti itu Bu. Barangkali ada membangun karakternya atau seperti apa itu Bu? Iya. Kalau membangun karakter ya pastinya saya selalu berusaha hampir setiap hari ya Bu ya. Baik itu misalnya mulai dari secara spiritualnya itu yang lebih saya tekankan Bu Rini karena saya tahu betul anak ini memang kurang Oh, gitu.
Jadi memang kurang sih ya. meskipun ini agamanya Muslim ya, tetapi sholat 5 waktu itu dia jarang-jarang, belum bisa jangkep itu. Saya tekankan, ayo nak sholat, kita doa, ada Tuhan, ada Allah yang nantinya mungkin bisa membimbing kita ya. Jadi mungkin ini ujian bagi dia. Nanti bagaimana caranya Allah bisa menunjukkan kita, akhirnya nanti kamu akan mantep di mana, baik kuliah atau bekerja. Sehingga dia sudah berupaya Bu untuk bisa menerapkan itu. Selalu saya selalu seperti contohnya sholat, dia sudah mulai sholat duha juga di masjid. Sampai kadang teman-temannya itu istilahnya apa ya Bu ya, ngereceh itu Bu. Dungaren kamu sholat seperti itu. Karena memang sebelumnya belum pernah. Ini yang saya bangun di sini secara spiritual juga Bu Rini. Untuk membangun karakternya si Sari itu melalui spiritual itu Bu ya, untuk religiusnya seperti Religius, itu. iya. Ya, alhamdulillah bagus Bu Febri. Untuk itu mungkin Bu Febri kan punya komitmen. Kira-kira komitmen apa yang Bu Febri tekankan dalam hal permasalahan tersebut? Iya, pastinya ya saya harus berusaha terus untuk bisa mendampingi anak ini, Bu. Jadi pendampingan secara khusus sampai nantinya dia bisa menentukan, bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan apa yang kondisi realnya dia. Entah itu kuliah atau bekerja. Ini pastinya saya akan melakukan pendampingan itu, Bu Rini. Sudah bagus sekali Bu Febri berarti sudah menerapkan PSE tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan ada keterampilan berelasi juga loh Bu yang sudah Bu Febri terapkan juga. Yaitu membangun hubungan baik dengan anaknya dulu ya Bu dengan segala upaya itu tadi. Oh iya. Iya. Menurut Bu Febri untuk saat ini di skala mana Bu Febri dalam menjalankan atau yang sudah berjalan terjadi itu Bu Febri di posisi mana untuk kemajuan atau peningkatannya Bu? Dalam diri Bu Febri terutama. Saat ini ya Bu ya, posisi saat ini ya saya di skala 8 Bu Rini. Alhamdulillah, berarti sudah hampir sempurna Bu Febri. Iya, tapi karena memang belum berakhir ya Bu, belum tahu endingnya ya. Jadi saya merasa belum goal untuk pembimbingan ini, pendampingan. Ya, Bu Febri masih ada rencana berikutnya Bu Febri ya? Iya. Berarti Bu Febri di sini harus menggait atau bekerja sama dengan beberapa pihak. Kira-kira pihak mana yang Bu Febri gait nanti atau ajak itu untuk berkolaborasi? Pastinya yang pertama dari orang tua Bu ya. Itu yang pertama ya, keinginan saya. Entah itu mamanya atau utinya yang pokoknya yang bisa diajak bicara lah tentang masa depan anak ini. Mungkin kalau di sekolah itu bisa dengan wali kelas mungkin Bu, saya harus berkolaborasi dengan wali kelas untuk pendampingan anak ini secara mentalnya supaya dia juga kuat dengan single parent, mempersiapkan dia ujian-ujian ini kan juga butuh support. Ya, seperti itu mungkin wali kelas dan orang tua. Ya, berarti Bu Febri akan mengajak kolaborasi atau bermitra Bu ya, atau bekerja sama dengan pastinya kepala sekolah ya Bu ya sebagai pemimpin Bu Febri di lembaga di sekolah tersebut, kemudian wali kelasnya Bu ya. Iya. Wali kelasnya biar tahu kemajuan anak didiknya seperti itu. Dan yang terakhir dengan orang tuanya pastinya Bu ya, karena itu pengaruh yang kita tekankan itu. Nanti bagaimana untuk mendekati orang tuanya seperti itu Bu ya. Iya Bu Rini. Kalau Bu Febri impikan atau inginkan, kira-kira Bu Febri dalam menggait itu kemudian nanti akan menuju kesuksesan, pastinya Bu Febri mau di skala mana nanti yang Bu Febri harapkan? Inginnya di 10 Bu, jadi bisa maksimal anak ini nantinya. Ya. Baik Bu, untuk di angka 10 Bu ya, karena memang kita sebagai manusia juga berharap yang baik lah Bu ya. Tidak pastinya ya puas diri dengan angka 8-nya Bu Febri itu kalau bisa sampai sempurna. Dan di sini berarti kan ada harapan atau tujuan untuk sukses ya Bu Febri ya. Kira-kira kesuksesan seperti apa yang Bu Febri harapkan nantinya? Ya pastinya sampai pada akhirnya anak ini bisa mengambil keputusan secara tepat Bu, bertanggung jawab. Entah itu nanti dia melanjutkan studi atau bekerja. Pastinya semua hidup adalah pilihan ya Bu ya. Saya menginginkan nanti ukuran kesuksesannya adalah dia bisa mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab
dan bisa menjalankan apa yang akan dia ambil itu, entah kuliah ataukah itu bekerja. Ya, Baik, Bu. seperti itu, Baik. Bu Rini. Ya. Bu Febri mengharapkan sukses sampai goal, Bu ya, kalau bisa Iya, ya. iya, Kalau bisa pendidikannya berlanjut, kalau memang kondisi betul. ekonomi yang tidak memungkinkan anak itu tetap Iya, bekerja, tapi pendidikan jangan dikesampingkan seperti itu ya Bu iya, Febri. iya, Atas izin orang tua pastinya Bu ya, karena benar. pengaruh besarnya ini adalah di orang tuanya seperti Iya, itu. betul Bu Rini. Baik Bu, ini menjadi catatan saya loh Bu Febri, obrolan Terima kita hari kasih ini. Bu. Ya, Terima kasih saya Bu catat Rini ya. kecil-kecil ini, saya di buku Iya, saya seperti itu. Baik Bu Febri, mungkin saya bisa menarik kesimpulan ya iya, atas apa yang sudah kita sharingkan pada pertemuan kali ini, yaitu pertama Bu Febri memiliki permasalahan dengan siswa konsultasinya, yaitu Sari ya Bu, karena iya dia benar Bu. anak yang mempunyai latar belakang masalah keluarga broken home, kemudian dia sekarang ikut walinya, orang Iya, kakek neneknya, kemudian dia sudah kelas akhir, di mana setelah itu dia harus bisa menentukan pilihannya untuk iya, lanjut pendidikan ataukah sesuai keinginan dari orang tuanya bekerja seperti itu Bu ya. Kemudian iya, Bu Febri sudah melakukan upaya atau langkah-langkah dengan cara anak ini dimotivasi, anak ini dibantu registrasi, kemudian anak ini dibangun karakternya iya, lewat religius yang ditekankan Bu Febri, mengajak ibadah tepat waktu, kemudian ibadah sunnah seperti duha juga, itu bagus sekali Bu, seperti itu ya. iya, Kemudian ukuran kesuksesan Bu Febri adalah nantinya anak ini bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ya, iya, apapun itu yang terbaik untuk anak. Seperti itu ya Bu Febri. iya Bu Rini, Saya betul sekali. doakan semoga Bu Febri sukses dalam Amin, upaya-upaya nantinya rencana yang diharapkan seperti apa berhasil amin, Bu Febri. amin. Terima kasih Bu Rini atas bantuannya, atas Ya. pendampingannya dengan saya. Saya boleh tanya Bu, kira-kira dalam pendampingan ini kita cooking ini bagaimana perasaan Bu Febri? Ya, pastinya saya lebih merasa plong ya Bu ya, senang, bahagia, ya saya bisa sharing dan apa istilahnya menemukan suatu solusi nantinya untuk baik untuk diri saya sendiri juga untuk masa depan anak didik saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya Bu, sama-sama Bu. Saya juga senang bisa memberikan apa ya semacam ilmu walaupun sedikit Bu ya, kita bisa berbagi seperti Iya, itu. Baik ya. Bu, saya akhiri ya. Nanti kita bisa ketemu lagi loh Bu untuk kemajuan perkembangannya Bu Oh Febri. iya, iya Bu Rini Kira-kira nanti kapan itu Bu Febri? mungkin nanti ini kan masih ujian ya Bu ya, saya belum bisa untuk komunikasi dengan anaknya lagi, biar dia fokus dulu. Nanti mungkin sekitar 3 minggu lah Bu, kurang lebih ya. Baik, 2 minggu baik. sampai 3 minggu nanti bisa saya hubungi lagi ya Bu Rini ya. Baik, siap. Saya tunggu Bu ya. Ya, terima kasih Bu Rini. Ya, terima kasih juga Bu. Saya akhiri pertemuan Sama-sama. kita. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Next. Oke, dilanjut ya. Saya sebagai coachnya Bu Rini. Saya kukinya Bu ya. Cuci. Iya. Cuci ya. Kuci. Kuci. Coach ya. Oke. Kuci Sudah ya. bisa dimulai ya. Mengingat waktunya sudah mepet. Iya. Ya. Durasi ya. Geng, geng, geng. Oke. Sudah Silakan. siap Bu Rini? Ya Bu, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Rini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Bu Rizky. Bu Rizky bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Rini. Semoga di pertemuan hari ini kita selalu diberkahi oleh rahmatnya Allah ya Bu Rini. Iya, Amin. kapan hari kita akan merencanakan pertemuan ini ya Bu ya? Kira-kira Iya, dari Bu pertemuan Rizky. ini apa sih Bu rencananya Bu Rini yang mau dicapai dengan kita bertemu berdua ini? Iya Bu, pastinya pertama saya mau sharing masalah saya Bu ya, terutama masalah yang terjadi di sekolah saya Bu Rizky. Kemudian apa yang saya rencanakan ya setelah pertemuan ini pastinya saya mendapatkan solusi yang terbaik Bu dari Bu Rizky. Jadi
berarti ada permasalahan ya yang dihadapi oleh Bu Rini. Nah, kita bertemu ini kan pasti ada tujuannya, Bu. Nah, sekarang ini Bu Rini sedang mengalami sebuah problem ya, sebuah masalah. Kira-kira tujuannya nanti apa yang akan dicapai oleh Bu Rini ketika kita sudah selesai melakukan pertemuan yang pertama ini, Bu? Oke Bu, untuk tujuannya pastinya nantinya masalah yang saya hadapi bisa terselesaikan dengan baik Bu ya. Kemudian semua apa yang saya inginkan, saya harapkan terutama untuk membangun hal yang baik di sekolah, budaya positif Bu ya, di sekolah itu bisa terjalin dengan baik. Seperti itu Bu Rizky. Luar biasa ya tujuannya, semoga dari pertemuan ini kita bisa sama-sama belajar, tidak ada yang istilahnya antara saya dengan jenengan junior senior, kita sama-sama sebagai pendidik ya Bu ya, semoga Sama bisa pendidik, memecahkan Bu. permasalahan yang ada pada diri ini. Nah, kalau tujuannya seperti itu, terus ada problem, kira-kira setelah kita bertemu ini, ukuran keberhasilannya seperti apa, Bu? Ukuran Bu ini setelah keberhasilan kita pertemuan hari ini, apa? Ada punya targetnya apa, Bu? Iya, untuk ukuran keberhasilan ya pasti apa yang saya konsultasikan, maaf, saya sharingkan atau saya utarakan ke Bu Rizky, saya bisa plong ya, lega, kemudian saya bisa menerapkan ke lembaga saya, seperti itu Bu Rizky. Jadi terkait dengan istilahnya melepaskan beban gitu ya Bu ya? Iya, agar Bu. bebannya Bu Rini itu bisa agak terurai dan juga aksinya nanti untuk menerapkan budaya positif dan juga untuk menyelesaikan permasalahannya Bu Rini itu bisa berjalan dengan baik ya. Betul Bu Rizky. Nah tadi sudah dihilangkan ya sama Bu Rini di awal. Kalau Bu Rini ada permasalahan, kira-kira bisa cerita bagaimana permasalahan Bu Rini ini di sekolah. Baik Bu Rizky, untuk yang ingin saya konsultasi, saya berbagi ya cerita sama Bu Rizky, nanti kita menumbuhkan solusi bersama-sama Bu ya, yaitu tentang hubungan antar teman sejawat Bu di lembaga saya. Di mana di sini ada rekan sejawat guru Bu ya, terutama guru di tingkat yang lebih tinggi. Kalau di sekolah SD kan ada fase A dan fase B Bu ya. Kebetulan memang saya ngajar kelas 1 di fase A, kemudian saya ada sedikit problem dengan teman saya yang di kelas 6 atau fase B itu Bu. Dimana gini Bu ya, memang saya kan personil baru di lembaga saya itu. Saya baru masuk pada tahun 2020, di mana saat itu kan pandemi ya Bu. Kemudian pembelajaran kita kan daring, dan kita harus juga menjaga jarak kan Bu dengan sesama gitu ya. Waktu itu kan memang sangat kondisinya tidak baik sekali kan Bu. Kemudian saya merasa ada hambatan Bu dengan teman saya ini Bu. Ketika saya ingin sharing atau saya ingin tahu tentang lembaga ini, karena beliaunya adalah orang yang senior, saya anggap senior Bu ya, orang yang sudah berpengalaman di lembaga saya itu. Ketika saya menanyakan tentang kondisi anak seperti itu Bu ya, anak di sekitar lembaga saya ini kira-kira itu seperti apa minat belajarnya Bu, seperti apa target-target atau seperti apa strategi yang bagus diterapkan pembelajaran. Mengingat saya kan masih baru, saya harus istilahnya kan menggali informasi banyak kan Bu. Saya melihat teman saya ini selain kepala sekolah kan adalah orang yang sangat banyak pengetahuan seperti itu. Dan itu terjadi acuh atau cuek seperti itu Bu. Saat itu seperti itu. Jadi saya ingin membangun relasi dengan teman yang baik. Karena itu tidak hanya pandemi saja Bu, sampai sekarang seperti itu. Masih belum bisa menjalin hubungan yang baik antar guru, seperti itu Bu Rizky. Jadi permasalahannya dengan rekan sejawat ya Bu, awalnya pada masa pandemi itu kan ada yang namanya jaga jarak. Jaga jarak itu kan sebenarnya secara fisik ya Bu ya, tetapi ternyata dengan rekan seniornya Bu Rini itu ternyata jaga jaraknya bukan hanya
sekedar fisiknya saja gitu ya Bu ya, kehadirannya saja. Ada semacam tembok penghalang seperti itu. Jadi tidak bisa leluasa berkonsultasi, berkolaborasi seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu akan membuat Bu Rini tidak nyaman gitu ya Bu ya di sekolah. Iya, tidak nyaman Bu Rizky. Kalau misalkan ada permasalahannya seperti itu, inginnya Bu Rini itu seperti apa sih hubungannya dengan si rekan ini tadi, Bu? Iya, Bu Rizky, pastinya saya ingin menjalin relasi yang baik, Bu ya, dengan teman sejawat. Saya harus mempunyai semacam ikatan sosial yang kuat, Bu. Alhamdulillahnya saya dalam mengikuti program guru penggerak ini kan sudah mempelajari modul 2.2 tentang sosial dan emosional, Bu ya. Mungkin di situ saya harus menerapkan keterampilan berelasi, kemudian kesadaran sosial dengan teman saya seperti itu, Bu, terutama teman guru. Dan upaya yang sudah saya lakukan ya itu Bu, saya tetap mendekati beliaunya, kemudian saya juga kalau situasi yang diinginkan seperti itu ya Bu ya, pastinya. Iya Bu. Bu Rizky? Ya, dilanjutkan dulu Bu Rini. Oh, dilanjutkan. Ya itu mungkin langkah-langkah yang sudah saya lakukan ya, saya melakukan pendekatan ke tempat guru saya itu Bu. Bisa dilanjutkan dulu pemaparannya Bu Rini. Baik Bu Rizky, saya sudah melakukan pendekatan, yaitu tidak mungkin Bu, apapun yang sudah saya miliki, terutama selama 2 tahun terakhir ini saya juga nggak berhenti untuk belajar Bu ya. Dari pertama saya latsar itu saya mendapatkan ilmu yang banyak, kemudian setelah latsar saya masih mengikuti diklat-diklat yang untuk mengembangkan diri saya lebih baik. Kemudian saya juga ikut guru penggerak ini, pastinya ilmu yang sudah saya dapatkan saya tularkan ke teman-teman. Terutama ada salah satu teman yang dekat dengan rekan saya yang cuek ini, Bu. Beliaunya memang sudah usia, tapi semangatnya tinggi. Kemudian di situ dia melihat saya bisa membuat media pembelajaran, dia bertanya tentang Canva seperti itu Bu ya. Itu saya tetap mendekatkan diri saya gitu dengan memberikan semacam caranya seperti apa itu seperti itu, terutama membuat video pembelajaran melalui Canva itu. Kemudian teman saya yang cok ini alhamdulillah sedikit Bu bisa melirik ke saya, tapi masih sedikit. Ya bertanya walaupun itu sedikit gitu Bu, seperti itu. Alhamdulillah berarti usahanya Bu Rini sedikit demi sedikit mulai bisa istilahnya bisa merobohkan tembok itu ya Bu ya. Nah kalau dari penjelasan Bu Rini itu tadi ada usaha-usaha, kira-kira kalau di posisi yang sekarang dengan usaha yang sekarang ini Bu Rini ini ada di posisi berapa? Kalau dari 0 sampai 10. Kalau 0 pasti posisinya belum melakukan apapun ya Bu ya. Kalau 10 sudah pasti sudah tercapai tujuannya dari Bu Rini. Iya. Saya masih di posisi 7 Bu kalau saya menilai diri saya. Karena memang belum berhasil seperti itu Bu Rizky. Baik sekali ya Bu Rini, karena istilahnya bisa mengetahui saya sekarang posisi 7, berarti goals-nya nanti pengennya otomatis mungkin di 10 ya Ibu? Iya, di maksimal itu Bu, 10. Nah, karena sekarang posisinya Bu Rini ada di skala 7, kira-kira apa sih rencananya Bu Rini itu ke depannya agar bisa merobohkan tembok pembatas itu tadi Bu? Agar tidak terjadi istilahnya jarak ya Bu ya? Iya Bu Rizky. Ya upaya saya itu tadi Bu, saya tetap mendekatkan diri saya ke beliaunya, tetapi dengan menunjukkan bahwa saya adalah orang yang mampu atau dilihat bagus dulu Bu. Dengan apa? Dengan saya harus memperbaiki manajemen diri saya Bu. Dengan memperbaiki kesadaran diri saya harus menjadi pribadi yang lebih baik, saya harus disiplin, saya harus bertanggung jawab, saya harus tetap semangat seperti itu Bu Rizky. Harus saya memperbaiki diri dulu lah Bu Rizky, kemudian saya tetap
mendekat ke beliaunya, karena biar bagaimanapun kita orang Jawa Bu ya, ada tepo seliro, ada kesopanan seperti itu ya, yang muda harus sopan kepada yang lebih tua seperti itu Bu Rizky. Kira-kira bagaimana Bu Rini waktunya ini? Bu Rini harus bisa istilahnya evaluasi dirinya Bu Rini, di samping itu juga Bu Rini harus usaha untuk mencapai pendekatannya, sedangkan waktu kan terus berjalan. Kira-kira bagaimana dengan waktunya ini Bu Rini? Apakah Bu Rini yakin dalam waktu dekat akan bisa tercapai tujuannya Bu Rini atau seperti apa? Baik Bu, meskipun sudah berjalan 2 tahun Bu ya, tapi saya punya keyakinan kuat Bu. Biar bagaimanapun kadang-kadang yang terjadi pada manusia itu kan seperti apa Bu, ledakan Bu ya. Tiba-tiba meledak, tiba-tiba meredup seperti itu. Saya yakin walaupun masalah ini belum menemukan solusi, belum terjalin hal yang baik, saya akan berusaha. Bersyukur apabila mungkin besok atau lusa itu kita bisa menjadi relasi yang baik seperti itu, Bu. Tidak berhentilah saya seperti itu. Upaya saya lakukan Jadi ya setiap tujuannya iya, saya Jadi tujuan yang dilakukan Bu Rini itu untuk mendekatkan ya, untuk membina hubungan relasi yang baik dengan rekan sejawat di sekolah ya Bu ya, agar proses pembelajaran di sini tercipta dengan baik. Nah, apakah ada gangguan-gangguan seperti itu Bu? iya. Yang istilahnya menghambat usaha Bu Rini? Iya Bu, untuk gangguan mungkin timer ya Bu, atau waktunya, karena mengingat saya juga mengajar Bu, ya seperti itu ya. Mungkin waktu yang saya bisa lakukan ya, waktu istirahat atau kalau istirahat saya kesusahan Bu, karena saya mengajar di kelas rendah, saya harus fokus memperhatikan anak didik saya. Ya mungkin kalau anak didik saya sudah pulang, saya bisa baru ke beliaunya, itu pun harus dengan waktu yang tepat, karena beliaunya kan ngajar kelas tinggi, masih mengajar seperti itu Bu. Mungkin kendala dari waktu. Tapi saya tetap berupaya kok Bu, berusaha bagaimana nanti mengatur waktu dengan baik seperti itu. Jadi hambatannya seperti itu, Bu Rini bisa menyikapi dengan manajemen waktu yang baik ya Bu ya. Jadi di sini bisa saya tekankan lagi, permasalahannya Bu Rini ini dengan rekan sejawat, adanya tembok pemisah gitu ya Bu ya, sehingga tidak bisa melakukan relasi yang baik. Iya Bu. Dan usahanya Bu Rini ini tetap melakukan pendekatan sedikit demi sedikit, tidak hanya langsung ke rekan sejawatnya, tetapi juga melalui teman dekat rekan yang dimaksudkan oleh Bu Rini ini tadi. Nah, sebelum mengakhiri sesi ini, kira-kira apa komitmen yang dilakukan oleh Bu Rini agar bisa mencapai tujuannya, mencapai skala 10 ya Bu ya tentunya? Iya, iya. Komitmen saya pastinya ya saya harus bertanggung jawab Bu. Kemudian saya harus gigih, semangat, pantang menyerah. Saya juga harus menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu Bu Rizky. Dengan karakter yang baik seperti itu. Ya, luar biasa ya. Jadi komitmennya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan istilahnya nilai dirinya ya Bu ya, menanamkan karakter-karakter yang baik agar tidak ada terjadi kesenjangan itu tadi. Nah, pihak-pihak yang terlibat di sini kira-kira siapa aja Bu yang bisa membantu Bu Rini? Ya, pastinya pertama dari kepala sekolah Bu ya. Biar bagaimanapun apapun yang terjadi dalam lembaga itu kan kita harus terbuka ya Bu Rizky. Jadi saya istilahnya itu memberikan informasi saja, bukan semacam curhat menjatuhkan seperti itu, bukan. Pastinya dari kepala sekolah, kemudian teman-teman lainnya yang mungkin bisa membantu saya nantinya, seperti itu Bu. Jadi dari kepala sekolah ya Bu ya. Oke, iya. Mungkin dari perbincangan kita ini tadi saya menunggu nanti waktu selanjutnya akan kita rancang lagi ya Bu ya di lain waktu bagaimana perkembangan Bu Rini dengan rekan sejawat. Saya doakan usaha Bu Rini ini bisa membuahkan hasil dan tidak ada lagi kesenjangan antara senior dan junior di sekolah ya Bu ya. Iya, baik Bu. Terima kasih untuk sesi coaching hari ini ya Bu Rini. Semoga Bu Rini sehat selalu. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung ya dengan Bu Rizky. Waktunya sudah tinggal. Iya. Iya. Iya Bu, mohon maaf ya Bu ya kalau ini petir. Iya, enggak apa-apa. Oke. Bu Rizky sebagai Puji. Iya. Puji, oke. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Febri. Baik, bagaimana Bu Rizky kabarnya hari ini? Sepertinya ceria sekali senyumnya. Alhamdulillah Bu, meskipun hujan badai ya Bu ya, hujan badai petir, alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah. Bagaimana dengan Bu Febri? Alhamdulillah saya juga sehat ya, bahagia bisa bertemu dengan Bu Rizky setelah janjian sekian lama, akhirnya sekarang bisa bertemu. Oke Bu Rizky, untuk ya kurang lebih 15 menit ke depan kita akan melakukan coaching ya, tentang sedikit yang sudah diceritakan oleh Bu Rizky kapan hari. Nah sekarang akan kita tindak lanjuti lebih dalam lagi. Seperti itu ya Bu Rizky. Ya, siap Bu Febri. Terima kasih. Baik Bu Rizky, untuk yang pertama dari pertemuan kita nanti, kira-kira apa yang ingin dihasilkan dari pertemuan ini nanti Bu Rizky? Yang ingin saya tujuannya ya Bu ya, tujuan saya bertemu dengan Bu Febri ini ingin sharing. Saya ingin menguatkan bahwa langkah apa yang nantinya akan saya pakai untuk menyelesaikan permasalahan saya. Permasalahan yang akan saya ceritakan kepada Bu Febri, mungkin yang kapan hari sudah saya ceritakan sedikit ya Bu. Jadi goalsnya itu saya ingin menguatkan diri saya dan saya ingin penguatan juga dari Bu Febri. Langkah saya ini apakah sudah benar atau ada yang kurang, seperti itu Bu? Ya, jadi fokusnya nanti lebih ke apa ya, solusi-solusi yang tepat mungkin ya. Iya betul Bu. Apakah yang dilakukan nanti rencananya sudah sesuai seperti itu? Iya. Ya masih sama ya, yang kasusnya di kelas 11 IPS 4 itu ya Bu Rizky ya? Iya betul Ibu, permasalahannya ada di kelas 11 IPS 4 ya. Ini bukan hanya 1-2 muridnya saja Ibu, tetapi seluruh murid di 11 IPS 4. Iya, oke. Kalau boleh tahu Bu Rizky, selama dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Rizky, apa yang sudah dilakukan Bu Rizky untuk menarik minatnya anak-anak? Di sini saya melakukan pendekatan persuasif ya Bu ya, baik kalau di BK mungkin secara klasikal ya Bu ya, ataupun secara individual Bu, kepada salah satu yang saya rasa itu sebagai pemimpin yang bisa membawa gebrakan untuk teman-teman lainnya. Istilahnya saya kayak pemimpin suku ya Bu ya, kalau saya bilangnya saya PK itu saya ajak sharing. Bagaimana kok teman-teman kamu itu seperti ini, mestinya kan seperti ini, apa yang diinginkan kalian, seperti itu Bu. Jadi saya memegang 1-2 anak itu sebagai wakil dari saya dan juga dia wakil dari temannya, seperti itu Bu. Oke, nah selama proses pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Rizky, kira-kira seperti apa sih model pembelajarannya untuk matematika sendiri? Mungkin media-media apa yang Bu, ya, di sini saya kan mengajarnya di kelas IPS. Yang pertama saya di awal pembelajaran menekankan saya tidak harus menekan kalian untuk bisa mendapatkan 100, tidak, tapi di sini matematika itu menekankan pada logika berpikir. Kalau memang kalian tidak bisa, itu tidak apa-apa, tapi kalian harus melakukan tahapan-tahapan itu. Nah, tahapan-tahapan itulah yang nantinya akan kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain dengan menyisipkan istilahnya apa ya Bu ya, pembelajaran untuk sehari-hari gitu ya Bu ya. Saya juga sering-sering melakukan ice breaking Bu untuk memusatkan perhatian mereka, karena saya rasa mereka itu saya loh Bu, anak IPS, saya itu nggak bisa gitu Bu. Jadi mereka itu rendah diri dulu Bu, bukan dari saya tapi justru dari mereka. Iya, jadi itu ya, jadi model supaya anak-anak tertarik itu yang dilakukan. Iya, jadi memusatkan perhatian ini yang sungguh luar biasa Bu. Iya, makanya
Itu yang terpenting karena matematika bukan hal yang mudah bagi anak-anak Betul, IPS kan betul. seperti itu. Selain itu mungkin media atau pendekatan secara persuasif, mungkin Bu Rizky pernah melihat dari karakter siswa, latar belakang eh, orang tua atau faktor apa yang menyebabkan anak-anak seperti itu, Bu Rizky? Mungkin bisa diceritakan? Ya, kalau menurut saya selama ini sih karena adanya pandemi, Bu. Jadi seolah-olah mereka itu Oh, lost learning. Itu yang penyebab utama ya, Bu ya, faktor iya, utama. Jadi mereka itu istilahnya sudah lupa bagaimana sih sekolah, bagaimana sih saya belajar dengan baik, itu seperti itu, Bu. Jadi oke, adanya kasus pandemi kemarin itu. oke. Nah, untuk kedepannya Bu Rizky, kalau boleh tahu ya, kira-kira nanti langkah apa yang akan dilakukan Bu Rizky untuk merubah sikap perilaku anak-anak yang kurang fokus dengan matematika ini? Setelah saya mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga modul 2.2 tentang Ya, pembelajaran sosial dan emosional, saya akan menerapkan pembelajaran itu, Bu. Karena selama ini sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya tuh menyamaratakan kebutuhan mereka. oh, Padahal itu kan tidak bisa, Bu ya, sebenarnya ya. ah, Dan juga menyelipkan ini pembelajaran sosial dan emosionalnya itu untuk membangkitkan empati dari mereka dulu. Paling tidak kesadaran dirinya dulu, Bu, dan manajemen diri. oh ya, bagus seperti itu Bu Rizky ya. Mungkin langkah-langkah Bu Rizky ini juga dikatakan tepat ya. Jadi tidak harus pinter matematika dulu. Minimal anak ini gimana caranya bisa membuat anak-anak tertarik dulu. Seperti itu ya Bu Ya, Rizky ya. ya. Dari Jadi solusi, memupusatkan perhatiannya dulu. iya benar sekali. Dari solusi atau langkah-langkah yang Bu Rizky sampaikan tadi, kira-kira ada enggak konsekuensinya yang di anak-anak? Maksudnya konsekuensi atau pertimbangan ya yang perlu dipertimbangkan supaya anak-anak itu memang kok jadi seperti ini ya, Bu Rizky pasti kan anggapannya anak-anak seperti itu. Pasti kan karena ini permasalahan yang kompleks ya, Bu. Mungkin mereka Iya. itu kaget loh, kok sekarang jadi seperti Nah, ini, seperti itu. heeh. Jadi mungkin ada istilahnya shock gitu ya, Bu ya, shock Iya, terapi. Kok jadi gini pembelajarannya matematika? Mungkin itu perubahan sikap dari mereka, Bu. Ya. iya. Itulah yang nanti Konsekuensinya. akan saya kejar, Bu, di situ. Iya. Kira-kira mereka bisa berubah apa enggak sih gitu, Bu. Iya. Oke, bagus sih Bu Rizky. Kalau misalnya saya punya skala nih Bu ya, skala 1 sampai 10. Kira-kira saat ini ya usaha Bu Rizky untuk mencapai tujuan itu ada di posisi berapa sekarang? Kalau sekarang saya memposisikan diri saya masih di skala 7, Bu. Jadi saya 7 masih ya? belum maksimal dalam Iya, pembelajarannya kepada mereka itu, Bu. iya. Nah, rencananya targetnya Bu Rizky ada di skala berapa? Maksimalkah? Ada ya, maksimal di skala 10, Bu. 10 ya. Semoga. Pastinya kan ada suatu rencana yang harus dilakukan Bu Rizky untuk mencapai goal itu, ya. Nah, di sini Betul. apa yang diprioritaskan Bu Rizky untuk yang harus dipersiapkan nih supaya bisa mencapai goal sampai pada Ya, skala 10? ya. Jadi prioritas saya tadi adalah pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial dan emosional. Otomatis kalau saya menerapkan itu berarti saya harus bisa membuat rencana pembelajarannya dengan baik. Saya harus bisa istilahnya melihat dulu apa yang hambatan-hambatan gangguan-gangguan ketika saya melakukan pembelajaran tersebut. Harus saya list di awal dulu agar meminimalkan ketidakefektifan pembelajaran yang saya sampaikan, Bu. Oke, langkah yang bagus, strategi yang bagus yang akan dilakukan oleh Bu Rizky ya. Nah, untuk melihat kesuksesannya nanti kira-kira eh, seperti apa Bu Rizky ya, ukuran kesuksesan dari rencana yang sudah Bu Rizky buat tadi? Nah, ukuran kesuksesannya yang di sini yang pertama mungkin kalau dari sisi pengetahuannya saya lihat dari peningkatan nilai, Bu ya, nilai-nilai evaluasinya Oke, baik penilaian harian atau penilaian tengah semester dan sebagainya itu, Bu.
Dan yang kedua adalah kesadaran diri serta manajemen diri mereka, Bu. Empatinya mereka, itu yang paling saya harapkan. Sangat penting ya. Jadi selain nilai juga faktor sosial emosionalnya anak-anak gitu ya. Betul. Oke, Bu Rizky, tentunya ya dalam menjalankan semua kegiatan atau rencana terhadap mencapai goal, pastinya ada suatu hambatan ini ya Bu ya. Ya kan, di tengah-tengah perjalanan betul, ini kira-kira Bu Rizky bagaimana cara mengantisipasi? Adakah hambatannya? Mungkin seperti apa? Bisa disampaikan? Yang pertama, tadi kan sudah saya sebutkan ya Bu ya, saya ada wakil satu atau dua anak itu yang sebagai pemimpin. Saya akan konsultasi dulu dengan mereka. Kenapa sih kok bisa ini terjadi? Misalkan yang kedua, saya kolaborasi dengan wali kelas serta BK-nya, Bu. Jadi saya ingin dari sisi murid dan juga dari sisi rekan sejawat saya, seperti itu, Bu. Oke. Mengatasi hambatannya. Ya, bagus sekali. Baik, Bu Rizky. Mungkin ini yang terakhir ya. Di sini saya ingin tahu, Bu Rizky, komitmen apa yang akan dibuat Bu Rizky untuk menjalankan aksinya ini nanti? Nah, karena permasalahan ini yang cukup kompleks, Bu, dan saya harus merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, otomatis saya harus memanage diri saya juga harus menyibukkan kesadaran diri saya untuk bisa terus berjuang, memperjuangkan mereka, tidak malas untuk membuat rencana-rencana pembelajaran yang lebih menarik, punya tanggung jawab terhadap pendidikan mereka. Seperti itu, Bu. Oke, komitmen yang bagus yang sudah dibuat Bu Rizky. Nanti kira-kira siapa Bu Rizky yang bisa membantu Bu Rizky untuk menjalankan komitmen ini? Nah, dari rekan sejawat, jelasnya wali kelas, Bu, yang akan saya ajak terlibat dalam pembelajaran saya. Dan kalau untuk di sesama murid, pemimpin pembelajaran tadi, Bu, ada satu atau dua anak itu tadi yang saya pilih. Wakilan dalam satu kelas ya? Iya, Bu, betul. Baik, terima kasih Bu Rizky. Mungkin bisa saya simpulkan dari hasil coaching saya dengan Bu Rizky pada pertemuan yang pertama ini tadi, bahwa memang permasalahan di kelas 11 IPS 4 ini sangat kompleks ya, tidak hanya 1-2 anak. Jadi ketertarikan atau minat belajar anak-anak memang sangat kurang dalam di kelas IPS ini, khususnya matematika, juga mungkin pelajaran yang lain kah seperti itu ya Bu Rizky ya? Iya, betul Ibu. Juga sudah menyampaikan tadi solusi-solusi langkah-langkah yang sudah dibuat. Jadi pendekatan secara persuasif juga penting ya. Penerapan sosial emosionalnya anak-anak tidak harus pinter secara akademik ya Bu Rizky ya. Iya, tetapi karakter sosial emosionalnya anak-anak. Berikutnya Bu Rizky juga sudah membuat suatu rencana-rencana solusi ya, dan berkolaborasi dengan guru mapel yang lain, wali kelas yang bersangkutan, juga guru BK di kelas itu ya Bu Rizky ya, sama komunikasi dengan ketua kelas. Jadi di sini Bu Rizky sudah berusaha untuk membangun karakternya anak-anak untuk bisa lebih fokus lagi belajar dengan Bu Rizky dan mungkin guru yang lain. Itu. Semoga Bu Rizky bisa menjalankan komitmennya ya Bu ya, untuk terus membantu, membimbing, mencerdaskan anak-anak bangsa. Pastinya niat tulus ikhlas Bu Rizky ini semua akan berbuah dengan manis perjuangannya ya. Amin, saya yakin Amin. itu. Terima kasih juga untuk Bu Febriana yang telah menyempatkan waktunya untuk saya ya Bu. Iya, sama-sama Bu Rizky. Saya lihat perkembangannya ya Bu ya. Semoga nanti Bu Rizky setelah ini bisa mencoba rencana-rencana yang sudah dibuat ya. Nanti kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi untuk sharing berikutnya. Ya. Ya, kemungkinan 1 bulan ke depan ya Bu ya, karena kan hasilnya tidak langsung tampak seperti itu. Iya, enggak apa-apa Bu, memang semua butuh proses ya. Oke. Oke, Bu Rizky, terima kasih ya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Oke, terima kasih juga. Semoga Bu Rizky sehat ya, kita bisa bertemu, berdiskusi tentang hal-hal seperti ini. Oke, terima kasih Bu, bisa kita akhiri ya. Iya Bu Febri, terima kasih. Oke, sama-sama. Bagaimana? Ingin tahu saya perasaannya Bu Rizky saat ini.
bisa lebih lega Bu, karena ada teman yang diajak untuk sharing, ada teman yang diajak untuk menguatkan gitu Bu, menguatkan langkah saya untuk Alhamdulillah. kedepannya. Ya, terima kasih sama-sama Bu ya. Mohon maaf ya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.